Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Aziza dari kelas PAI 5B, nomor absen 31 dengan nomor induk mahasiswa 12201193194. Saya akan mereview buku tentang psikologi agama dengan judul Seluk-beluk Ilmu Jiwa Agama dengan penulis Dr. Haji Akmal Hawi MAG, penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun terbit 2014. Sub yang pertama, pengertian ruang lingkup dan kegunaan psikologi agama. Yang kesatu, pengertian psikologi agama. Menurut Robert H. Towles, psikologi dipergunakan secara umum untuk ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia, sedangkan agama juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia. Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan rinci. Menurut Harun Nasution, pengertian agama berdasarkan asal kata yaitu al-din, religere, dan agama, al-din, semit, berarti undang-undang atau hukum. Yang kedua, ruang lingkup psikologi agama menurut Zakiyah Darajat. Ruang lingkup yang menjadi lapangan kajian psikologi agama meliputi kajian mengenai 1. Bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut serta dalam kehidupan beragama orang biasa. Contoh, perasaan tenang, pasrah, dan menyerah. Yang kedua, bagaimana seseorang secara individual terhadap Tuhannya. Contoh, kelegaan batin. Yang ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati atau akhirnya pada tiap-tiap orang. 4. Meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang-orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Yang kelima, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, kelegaan batinnya, semua itu tercakup dan kesadaran beragama, religious experience. Yang ketiga, kegunaan psikologi agama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagai hakikat kejadiannya. Pendidikan Islam dalam konteks pengertian seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW, pendidikan Islam erat kaitannya dengan psikologi agama digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan, manusia telah dianugerahkan potensi keagamaan, pembentukan jiwa keagamaan pada anak diawali sejak ia dilahirkan kepadanya. Di pendengaran kalimat tauhid dengan mengumandangkan azan ke telinga kanannya dan iqomat ke telinga kirinya. Lalu pada usia ke-7 hari sang bayi diakikohkan dan sekaligus diberi nama yang baik sebagai doa dan titipan harapan orang tua agar anaknya menjadi anak soleh. Di samping itu, kepada anak diberikan makanan yang bergizi dan halal. Pada periode perkembangan selanjutnya, anak diperlakukan dengan kasih sayang serta dibiasakan pada perkataan, sikap, dan perbuatan yang baik melalui keteladanan kedua orang tuanya. Sub yang kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan psikologi agama. Yang kesatu, sejarah pertumbuhan dan perkembangan untuk menetapkan secara pasti kapan psikologi agama mulai dipelajari memang terasa agak sulit, baik dalam kitab suci maupun sejarah. Tentang agama-agama tidak terungkap secara jelas mengenai hal itu. Berdasarkan sumber barat, para ahli psikologi agama mulai populer sekitar akhir abad ke-19. Sekitar masa itu, psikologi yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Kajian semacam itu dapat membantu pemahaman terhadap cara bertingkah laku, berpikir, dan mengemukakan perasaan keagamaan. Sumber-sumber barat umumnya merujuk awal kelahiran psikologi agama adalah karya Edwin Diller Starbuck
dan William James. Yang ke-1, buku The Psychology of Religion, Empirical Study of Growth, Religion Consciousness, karya Eddie Starbuck, diterbitkan tahun 1899. Dinilai sebagai buku yang memang khusus membahas masalah yang menyangkut psikologi agama. Kemudian pada tahun 1900, William James menerbitkan buku The Varieties of Religious Experience. Yang ketiga, kematangan beragama dalam jiwa. 1. Kriteria orang yang matang beragama menurut William James, yang dianggap sebagai bapak psikologi agama, memberikan kriteria orang yang beragama matang sebagai berikut. 1. Kesadaran akan ekstensi Tuhan, maksudnya adalah bahwa orang yang beragama matang selalu tersambung hati dan pikirannya dengan Tuhan. Yang kedua, kedekatan dengan Tuhan dan penyerahan diri padanya. Ketiga, penyerahan diri sebagaimana dalam poin kedua sehingga melahirkan rasa bahagia dan kebebasan. Yang keempat, mengalami perubahan dari emosi menjadi cinta dan harmoni. Yang kedua, ciri-ciri dan sikap keberagaman. Menurut Walter Hunter Clark mengartikan kematangan beragama sebagai pengalaman keberjumpaan batin seseorang dengan Tuhan yang pengaruhnya dibuktikan dalam perilaku nyata hidup seseorang. Adapun ciri-ciri keberagamaan yang matang menurut Ismail adalah sebagai berikut. Yang ke-1, lebih kritis, kreatif, dan otonom dalam beragama. Yang kedua, keberagamaan matang memperluas perhatian terhadap hal-hal di luar dirinya. Yang ketiga, keagamaan matang tidak puas semata-mata dengan rutinitas ritual dan verbalisasinya. Demikian tadi beberapa pandangan para psikologi tentang kematangan beragama, kriterianya dalam kematangan beragama. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.